Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kemarin perjalanan ruh yang kita bahas dari kitab Kasyfu Ulumil Akhirah itu sampai di langit ke-6, sekarang langit ke-7 berarti. Biar nyambung, jadi seperti yang diriwayatkan dari sebuah hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, bahwa setelah dicabutnya nyawa itu, ruh itu dibawa terbang ke langit oleh malaikat. Kalau dia pegang tiketnya, langit 1 masuk, langit 2 masuk, langit 3 masuk, langit 4 masuk, langit 5 masuk, langit 6 masuk, dan seterusnya. Ada di langit pertama udah ditolak, langit kedua ditolak, langit ketiga ditolak, macam-macam tergantung dari dia bawa tiket sampai langit berapa. Nah, kemarin udah kita bahas tiket-tiketnya. Sekarang kata Al-Ghazali rahimahullah, belum melanjutkan. Sekarang masuk langit yang ke-7. Sebentar nih. Ini penjelasannya. Kalau hadisnya tadi itu, ini penjelasan syarahnya, penjelasan dari Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Kasyfu Ulumil Akhirah. Mereka melanjutkan perjalanan sampai di langit ke-7. Malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat menjawab, "Aku Salsail." Salsail itu nama malaikat rahmat. "Bersama si fulan." Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, "Selamat datang fulan, orang yang rajin membaca istighfar, memohon ampunan pada saat larut malam, yang suka bersedekah secara diam-diam, dan suka menyantuni anak-anak yatim." Jadi pintu langit ke-7 dibuka untuk orang yang rajin beristighfar di larut malam, terutama di waktu sahur. Berarti ini apa? Rajin sholat malam dan beristighfar, minta ampun kepada Allah di larut malam itu. Nggak harus selalu, paling nggak sering lah.
Kan tidak semua, dan memang tidak wajib kan kita setiap malam untuk bertahajud, namun sepatutnya lah itu dilakukan. Karena itu da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang yang soleh. Siapa yang bisa bangun di waktu dini hari di mana tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita saja, kecuali orang-orang yang memang betul-betul ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau soal nyumbang-menyumbang, orang munafik bisa melakukan. Kalau soal berbuat baik di depan orang banyak, semua bisa melakukan. Tapi di saat sepinya malam, tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita, tapi kita masih mau bangun untuk menghadap kepadanya, itu baru namanya luar biasa. Karena memang tidak ada yang melakukan itu kecuali betul-betul orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya beristighfar, tapi juga bersedekah secara diam-diam. Sedekah itu ada terang-terangan, ada sembunyi-sembunyi. Dua-duanya bagus. Namun untuk tiket langit ketujuh itu sedekah yang diam-diam. Sedekah diam-diam ini keutamaannya banyak. Di antaranya adalah bisa meredam murka Allah. Itu di antaranya. Sedekah terang-terangan, saya ulang, bagus, berpahala. Kalau banyak yang mencontoh, banyak juga pahalanya. Walaupun tantangannya riya. Riya itu tantangannya ya takut kalau ingin dipuji oleh orang. Tapi tidak apa-apa, bahwa selama kita tidak sepakat dengan bisikan setan ingin dipuji oleh makhluk, selama itu kita masih aman insyaallah. Yang bahaya kan kalau kita memang betul-betul sepakat dengan bisikan setan itu. Begitu ingin dipuji terus kita terlena gitu. Nah, itu baru berbahaya. Itu pun kalau kita segera sadar dan tobat, tidak masalah juga. Kenapa? Karena begitu kita bertobat, tadi pahala yang hilang kembali lagi insyaallah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 70 itu, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Kalau bahasanya para ulama, orang ketika berbuat kayak riya tadi kan hapus pahalanya, itu hilang. Itu balik lagi itu kalau dia tobat. Misalnya kita astagfirullah, ngapain tadi, kita menyesali riya tadi ya. Selama kita tidak sepakat, tidak usah khawatir, insyaallah enggak hilang ya. Nah, namun kalau kita sembunyi-sembunyi, insyaallah kan bebas riya. Mau riya sama siapa, enggak ada yang tahu kecuali Allah dan kita saja. Cuman orang sedekah sembunyi-sembunyi itu rawan ujub, Pak. Rawan ujub. Ujub itu bangga diri. Saya itu pernah ditanya oleh jamaah itu gini, Ustadz, kita ini bingung katanya, mau posting kebaikan, takutnya riya kata dia. Kalau nggak posting di media sosial itu yang posting banyak hal-hal yang nggak bagus Ustadz, maksiat itu posting semua. Gimana ini Ustadz? Saya bilang kalau Anda ingin posting aja, tidak apa-apa. Saya bilang niatkan aja untuk berdakwah, tidak ada masalah, posting aja. Saya bilang kebaikan itu posting aja. Tapi takut riya. Ya, yang penting kan Anda nggak sepakat untuk riya. Saya bilang. Yang penting Anda tidak sepakat untuk riya. Yang penting Anda pure murni untuk mendakwahkan kebaikan. Bahwa kadang hati kita terlena, segera tobat, minta ampun pada Allah, segera kembali. Tidak usah khawatir, saya bilang. Tapi kemudian kalau sembunyi-sembunyi nggak apa-apa juga, saya bilang. Cuman kalau sembunyi-sembunyi rawan ujub, bangga diri. Jadi kita nggak pernah posting, lihat teman posting, kita dalam hati ngomong, saya juga gitu, kamu nggak tahu aja gitu. Ujub itu sama saja, itu menghapus kebaikan juga, menghapus pahala juga. Tapi tidak apa-apa, begitu kita terlena, kaget, astagfirullah. Tidak, saya bisa karena dipisahkan oleh Allah, saya mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalau ada orang bilang saya hebat karena dihebatkan oleh Allah, kembalikan pada Allah semua, aman. Nah, itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Ya, itu seperti itu. Terus kemudian sedekah diam-diam bisa meredam murka Allah. Di antara keutamaan sedekah diam-diam. Saya teringat ini kisah nyata, ada seorang sowan ke seorang kiai. Dia bilang, Pak Kiai, masyarakat saya itu ngamuk ke saya Pak Kiai. Dia ngamuk sama masyarakatnya, dia nggak tahu berbuat salah apa itu. Kata kiai itu, ya udah sampean selama 3 hari ini paling enggak lah sedekah diam-diam. Akhirnya selang berapa waktu datang orang ini, Pak Kiai, alhamdulillah masyarakat saya udah nggak marah sama saya.
alhamdulillah saya mengamalkan sarannya Pak Kiai, sedekah diam-diam. Terus kata Kiai itu, ya murka Allah aja bisa diredam, apalagi murka masyarakat, katanya. Kata Kiai itu. Bapak-bapak kalau mau pulang kok terancam mau dimarahi sama istri, itu sedekah diam-diam, Pak. atau boleh begitu. Sebagai peredamnya. Allahu Akbar. Tapi biasanya suami yang begitu di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya biasanya. Di sini nggak ada tempat lain begitu. Terus kemudian suka menyantuni anak yatim. Lebih tepatnya bukan hanya menyantuni ya, bahkan menanggung kehidupan anak yatim. Mungkin kalau perseorangan ya, menanggung kehidupan anak yatim bukan hal yang mudah, terutama kalau ekonominya empet-empetan ya. Tapi menjadi mudah kalau bersama-sama sebenarnya. Maka kalau misalnya kalau kayak contoh di masjid saya itu yang di Asyuhada itu kan ada memang kota amal khusus untuk anak-anak yatim yang itu nanti diperuntukkan terutama untuk beasiswa bagi anak-anak yatim yang dianggap berprestasi gitu. Dikirim ke pesantren, disekolahkan bahkan sampai kuliah. Nah, kalau begitu kan enggak berat. Kenapa? Karena bareng-bareng. Ya walaupun menyantuni anak yatim secara BLT, bantuan langsung telas itu ya berpahala juga. Cuman yang dituntut dalam syariat itu sebenarnya menanggung kehidupan mereka sebenarnya. Sebagaimana dulu para sahabat Nabi, sependek yang saya baca ya, itu para sahabat Nabi itu mengasuh anak-anak yatim itu kadang serumah dengan mereka karena sudah tidak ada keluarganya, atau tetap bersama dengan ibunya tapi disantuni terus gitu. Nah mereka disantuninya itu kalau perempuan ya sampai menikah biasanya kalau dulu ya. Terus kalau laki-laki sampai mandiri lah. Kalau sekarang mungkin sama-sama sampai mandiri lah. Nah itu yang begitu-begitu itu yang Nabi bersabda dalam satu riwayat, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Nanti saya di surga bersama orang yang menanggung kehidupan anak yatim itu begini, deket ya. Itu kalau dia tidak hanya sekedar menyantuni dengan cara yang BLT tadi, bantuan langsung telas tadi itu. Tapi dengan bantuan yang sifatnya itu terus menerus, baik itu produktif maupun solutif. Kalau kita misalnya jengah memberikan santunan tiap bulan sampai dia mandiri, mungkin kan orang ada bosan-bosannya. Tidak apa-apa, bisa dalam menanggung, bisa juga dalam pengertian kita berikan kepada ibunya modal usaha misalnya. Modal usaha supaya dia bisa menghidupi anak-anaknya. Itu tidak ada masalah juga. Jadi kalau misalnya ibunya jualan apa, kita kasih modal misalnya. Ya bahwa kadang modalnya habis, kita tambah lagi di suatu saat. Paling enggak dia bisa bertahan hidup. Paling enggak dia bisa bertahan hidup untuk menghidupi anak-anaknya dan menyekolahkan mereka. Walaupun mungkin ya kita membantunya hanya bisa seperti itu misalnya. Itu sependek yang saya pahami itu begitu. Baik, intinya peduli kepada anak-anak yatim lah. Itu langit ketujuh terbuka untuk mereka yang rajin beristighfar di waktu malam atau di waktu sahur. Kemudian mereka yang sedekah secara diam-diam. Dan kemudian yang ketiga, suka menyantuni anak-anak yatim. Mereka melanjutkan perjalanan sampai di depan sebuah kemah keagungan. Malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, siapa kamu? Malaikat menjawab, aku Solsoil bersama si Fulan. Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, selamat datang orang-orang yang rajin membaca istighfar, yang gemar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang suka membantu orang-orang miskin. Jadi ini sudah di atas langit ketujuh. Jadi di atas langit ketujuh ini berarti sudah bukan langit lagi. Yang mengalami kiamat itu nanti langit ketujuh ke bawah. Itu kiamat. Di atas langit ini sudah nggak mengalami kiamat nanti, karena dia sudah di luar langit. Ini yang ditemui pertama kali kemah keagungan. Saya nggak tahu bagaimana bentuknya karena memang ini perkara gaib ya. Ini pasti hal yang dahsyat sekali. Nah, terus ketika dia masuk, dipersilakan masuk, rupanya orang yang dipersilakan masuk ini pertama dia rajin membaca istighfar. Ini secara umum. Senang beristighfar secara umum ini.
Yang kedua, gemar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orangnya bukan tipe orang yang maunya baik sendiri gitu. Dia maunya ngajak-ngajak orang lain untuk baik. Ini namanya mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam Islam kita itu memang tidak boleh baik sendirian, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus ngajak sekitar kita untuk baik. Harus itu. Bahwa mengajaknya nggak harus ayo nggak harus gitu. Tapi paling nggak kita ada mengarah ke sana lah. Minimal dalam doa. Minimal itu dalam doa. Tergerak hati untuk supaya orang-orang di sekitar kita itu menjadi baik. Karena contoh ya, misalnya pakaian kita rapi bersih, kayak bapak kan pakaiannya putih misalnya. Pakaian putih ini bersih. Kalau kumpul sama orang-orang yang kanan kirinya bersih ya aman, tidak ada masalah. Coba kalau bapak duduk dengan orang yang satunya belepotan oli, yang satunya belepotan sampah misalnya, kesenggol didi aja udah kelihatan kotornya kan. Nah, sama dengan kalau kita baik sendiri, sementara sekitar kita tidak baik dan kita tidak ada usaha untuk memperbaiki sekitar, itu sedikit banyak kita pasti kena itu, kena kotornya itu. Makanya orang yang baik sendiri itu kalau bahasanya Nabi dalam satu riwayat sebutkan okamakal, yang diterkam oleh serigala itu domba yang sendirian. Gitu. Kalau bareng-bareng enggak insya Allah. Kenapa? Karena antar domba itu akan saling mengingatkan. Yang diterkam oleh setan itu orang yang baiknya eksklusif sendiri, enggak mau bareng-bareng. Itu rawan diterkam setan. Kenapa? Karena enggak ada yang mengingatkan. Kalau bareng-bareng ada saling mengingatkan. Kayak kita di masjid, komunitas masjid ini. Begitu kita berbuat yang agak balelo gitu ya, itu pasti ada yang mengingatkan. Oh, ini kamu kok kok sekarang ada mau saling mengingatkan. Ada tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Makanya di antara indikator sederhana kalau di rumah itu hubungannya masih sehat, ketika suami dan istri, orang tua dan anak itu mau saling mengingatkan, mau saling. Jadi yang mengingatkan mau diingatkan, yang diingatkan juga mau mengingatkan. Ketika mau saling mengingatkan antara suami dan istri, orang tua dan anak, sampai sini insya Allah itu indikator sederhana kalau kondisi rumah tangga itu masih baik-baik saja. Hubungan kita dengan teman, dengan sesama itu juga sama. Ketika di antara kita masih mau saling mengingatkan, dan yang diingatkan mau mengingatkan, yang mengingatkan juga mau diingatkan, mau tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, sampai situ kehidupan hubungan pertemanan itu masih aman insya Allah. Masih sehat gitu maksudnya. Tapi kalau sudah tidak ada itu, boleh dikata hubungannya udah gak sehat. Nah, dalam Islam itu kalau kita masih punya menghidupkan fungsi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, mau saling mengingatkan itu, insya Allah masih sehat hubungan kita itu. Terus kemudian dan suka membantu orang-orang miskin. Di hampir semuanya tadi itu satu yang selalu terlibat peduli. Tadi peduli sama anak-anak yatim, sekarang peduli dengan orang-orang miskin. Apalagi yatim yang miskin, lebih lagi itu. Kata kuncinya sih satu sebenarnya, bahwa kunci kemuliaan seorang hamba itu pada baiknya hubungannya dengan Allah dan baiknya hubungannya dengan sesama. Jadi ketika dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya, Allah, dan dengan sesamanya, maka dia akan mulia. Nah, dalam Islam dikatakan di surah Ali Imran ayat 112 itu, wa duribat alaihimud dhillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Jadi orang itu kalau ingin tidak terhina, konsep ayat ini, dia harus memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya yaitu Allah, dan memperbaiki hubungannya dengan sesamanya sekaligus, tidak boleh dipisah. Jadi kalau kita tadaburi makna ayat itu, kalau kita bicara tafsirnya tentu luas, kalau kita tadaburi di antara maknanya itu di antara. Maka orang-orang yang hanya memperbaiki hubungan dengan Tuhannya saja, sementara buruk hubungan dengan sesamanya, itu tidak mulia.
Sebagaimana orang yang hanya memperbaiki hubungannya dengan sesamanya tapi tidak memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya, itu juga tidak mulia. Kalau ingin mulia, dua-duanya sekaligus, tidak boleh dipisah. Harus baik hubungannya dengan Tuhannya Allah, dan harus baik hubungannya dengan sesamanya, sekaligus, tidak boleh dipisah. Makanya perintah sholat dan perintah zakat itu disebut tidak kurang dari 82 kali dalam Al-Quran. Disebut tidak kurang dari 82 kali. Sholat hubungannya langsung dengan Allah, zakat hubungannya dengan tidak hanya dengan Allah tapi juga dengan sesama. Kepedulian. Itu. Nah, ini tiket berikutnya itu. Berikutnya mereka melanjutkan perjalanan dan melewati kerumunan malaikat dalam jumlah yang sangat besar. Mereka semua menyambutnya dengan gembira dan menyalaminya. Malaikat itu senang kalau ada orang soleh. Kenapa? Karena amal soleh itu aromanya wangi. Makanya kalau kita ngaji begini, semoga Allah terima ngaji kita ini, amin insyaallah. Lewati Sahih Muslim, malaikat rahmat merapat ke tempat seperti kita ini, bahkan sampai tembus langit pertama. Mereka mendoakan kita, memintakan ampun kepada Allah untuk kita, termasuk ikan-ikan di lautan. Insyaallah mudah-mudahan Allah terima ngaji kita ini, amin Allahumma. Kenapa? Karena mereka mencium aroma wangi dari majelis seperti kita ini. Jadi mana ada amal soleh, malaikat mendekat. Tapi kalau ada orang yang berbuat maksiat, malaikat juga mencium aroma busuknya dan mereka menjauh. Makanya kalau ada orang soleh, aromanya wangi, malaikat ya senang gitu. Mereka semua menyambutnya dengan gembira dan menyalaminya sampai di pintu Sidratil Muntaha. Malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, siapa kamu? Sidratil Muntaha ini ketika Nabi Mi'raj itu sejenis pohon. Kalau di kita bidara itu, pohon sidr ya, pohon sidr bidara itu pohonnya bayangannya saja kalau dilewati orang berkuda itu butuh waktu, kalau saya nggak salah baca dalam satu riwayat itu 500 tahun perjalanan. Saking besarnya pohon Sidratil Muntaha. Dalam riwayat tentang Mi'raj itu disebutkan di setiap helai daunnya itu ada nama-nama makhluk di bumi. Hardianto, ada sana apa namanya? Abdul Fattah. Ini Fattah apa Abdul Fattah ini? Al-Fatah ada namanya. Pak Efri ada semua namanya, ada semua. Pak Bahrun ada namanya. Itu kalau setiap daun itu ada nama itu. Nanti kalau menjelang wafatnya daunnya menguning. Kalau sudah menjelang wafatnya daunnya apa? Menguning. Nanti begitu waktunya ajalnya datang, daun itu jatuh ke tangan malaikat maut. Terbaca oleh malaikat maut SK-nya itu, pencabutan nyawa si fulan, dieksekusi nanti sesuai dengan ajalnya itu. Dan malaikat cepat geraknya, wasabiqati sabqa, cepat sekali. Jadi tidak ada yang bisa mendahului malaikat, cepat pokoknya, kerjanya cepat sekali. Jangan bayangkan lelet kayak ya, malaikat kerjanya cepat. Itu kalau kebayang nggak begitu baca nama kita, ternyata malaikat sudah kenal sama kita, Pak. Loh, emang bisa Ustaz? Bisa. Mengenal baik kita. Caranya gimana Ustaz? Di antaranya yang menghadiri majelis ilmu begini nih. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, hambaku menyebutku dalam kesendiriannya, aku akan menyebutnya dalam kesendirianku. Hambaku menyebutnya dalam keramaian, hambaku menyebutku dalam keramaiannya, maka aku akan menyebutnya dalam keramaiannya lebih baik daripada keramaian dia. Kita ngaji ini, bagian dari menyebut Allah di keramaian namanya. Karena kita dari tadi menyebut nama Allah, kita mengkaji ayat-ayat Allah, ini zikir di keramaian namanya. Nah ini insya Allah saat ini juga nama kita disebut-sebut oleh Allah di keramaian yang lebih baik daripada keramaian kita. Itu di hadapan para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin, termasuk malaikatul muqarrabun, para malaikat yang didekatkan kepada Allah. Di antara al-malaikatul muqarrabun itu adalah siapa? Malaikat maut. Nama kita sering disebut oleh Allah di hadapan termasuk malaikat maut.
begitu nama kita dipegang oleh malaikat maut, waktunya cabut nyawa, kata malaikat maut, kalau bahasa kita ini ya, ini mafhum riwayat. Loh, kalau bahasa kita, ini kan orang yang biasa Allah sebut namanya. Ini kan orang yang sering Allah sebut namanya. Berarti ini orang mulia, ini orang baik. Maka malaikat itu kalau mau nyabut nyawanya orang baik, itu SOP-nya wajib permisi dulu. Karena dia tahu ini orang baik. Kenapa? Sering sebut oleh Allah namanya. Maka kemudian ketika dia nanti mau mencabut nyawa orang itu, dia permisi dulu. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 32 itu. Kalau mau lengkapnya dari 30, 31, 32, terutama di 32 itu. Apa kata Allah dalam ayat itu? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para utusan Allah, malaikat maksudnya, dengan cara yang baik. SOP-nya wajib ngucap salam malaikatnya, salamun alaikum, permisi terlebih dahulu. Nah, itu kalau yang akan meninggal orang yang baik menurut Allah dan yang dikenal baik oleh malaikat itu, ini orang baik. Semoga kita termasuk yang dinilai baik oleh Allah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Pun ini namanya Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada Jannatul Ma'wa, surga Al-Ma'wa namanya. Sidratul Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Nabi ketika Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha itu. Nabi ketika Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha itu. Karena definisi Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Yang kita kalau baca dalam hadis Bukhari, hadis Muslim juga, rahimahumullah, malaikat Jibril sampai langit ke-7 udah enggak kuat gitu. Padahal malaikat Jibril kata Imam Al-Qurtubi ngantornya di Arsy. Mondar-mandir Arsy, bumi itu udah biasa malaikat Jibril itu. Tapi di malam Mi'raj itu beliau enggak sanggup. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, Pak, monggo silakan. Monggo, enggak kasihan. Monggo selonjor monggo nggih, selonjor monggo. Nggih. Kalau sama saya ngaji selonjor berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Santai monggo selonjor monggo. Kalau ada kopi saya suruh ngopi-ngopi. Oh, lanjut nggih. Kenapa kok malaikat Jibril enggak sanggup mengadakan perjalanan? Karena di malam itu bukan berjalan tapi diperjalankan. Ada akselerasi, percepatan. Malaikat Jibril enggak sanggup. Nabi yang sanggup melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratil Muntaha. Pun lanjut. Sampai di pintu Sidratil Muntaha, malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat menjawab, "Aku Saul bersama si fulan." Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, "Selamat datang fulan, orang yang beramal soleh hanya untuk mencari ridho Allah." Nah, ini orang yang beramal soleh atau beribadah semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah, ini yang mendapatkan tiket untuk bisa tembus Sidratil Muntaha, kata Imam Ghazali rahimahullah. Saya ulang, ini syarah ya. Kalau hadisnya udah kita bahas. Saya ulang, kalau hadisnya Sahih riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi, hadisnya sahih dari semua jalur riwayatannya. Ini penjelasan Imam Ghazali berkaitan dengan orang-orang yang bisa sampai tembus hingga perjumpaan dengan Allah. Dalam tanda kutip ya. Itu seperti itu. Di sini dikatakan orang yang tembus Sidratil Muntaha ini adalah orang yang beramal solehnya itu semata-mata karena mencari ridho Allah. Nah, orang itu dalam beramal soleh, kalau kita bicara ikhlas, itu ada 3 tingkatan paling tidak kata para ulama. Jadi selama kita masih dalam tingkatan ini masih ikhlas sebenarnya masih ikhlas dan berpahala insya Allah. Yang pertama, orang yang berbuat karena Allah, plus ada plusnya, masih berharap duniawi. Jadi dia karena Allah dia berbuat, tapi masih bawa proposal yang sifatnya duniawi. Ini masih ikhlas selama duniawinya itu memang
dibenarkan oleh Allah. Contoh gini misalnya, kok rajin sholat duha Pak? Iya Mas, lagi berharap dimudahkan soal rezeki ini misalnya. Boleh nggak begitu? Boleh, nggak apa-apa. Kan saya yakin sholatnya pasti karena Allah, nggak mungkin karena duit, enggak. Saya yakin karena Allah. Bahwa ada harapan soal dunia itu kan plusnya itu. Iya. Saya berbaik sangka dia pasti karena Allah, nggak mungkin nggak karena Allah itu. Wong dia tahu itu perintah Allah kok. Cuman plusnya itu duniawi, tidak ada masalah. Karena di dalam keutamaan sholat duha itu diantaranya jalbur rizki, menarik rizki, dan itu dibenarkan dalam syariat, boleh, tidak ada masalah. Ada orang misalnya dia berpuasa, kok puasa Bu? Ya anak saya lagi ujian atau lagi ngelamar kerja, mudah-mudahan Allah mudahkan. Boleh nggak begitu? Boleh. Saya yakin puasanya karena Allah, saya yakin. Adapun dia ada harapan saat puasa itu karena memang dalam Al-Quran kita diperintah oleh Allah untuk minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di antara tafsirnya sabar adalah puasa. Jadi kalau kita ada hajat, di antara tafsirnya minta Allah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu maknanya adalah puasa di antara tafsirnya. Maka kalau kita ingin supaya mustajabah doa kita, harapan kita terkait anak kita misalnya, ya sudah puasa dan sholat. Di samping sholat wajib, sholat sunnah hajat, mutlak atau apapun. Mohon pada Allah. Puasanya, kalau pas barengan puasa Senin Kemis, ya Senin Kemis. Kalau nggak barengan sama itu, ya sudah puasa sunnah mutlak, gitu aja. Yang penting jangan hari Jumat tok, gitu aja. Jadi kalau pas hari Jumat, kenapa? Bagus. Saya akan berpuasa 3 hari. Kalau saya lulus dalam ujian, kalau nggak lulus, nggak puasa deh. Sambut. Makanya saya bilang Pak, ini baru ikhlas kelas pertama Pak. Iya, itu nanti Pak itu. Ini saya bicara fakta spiritualitas rohani seseorang itu ada yang masih tingkatan seperti ini. Ini oleh agama masih ditolerir Pak, tidak ada masalah. Maksud saya begitu. Bapak betul tidak salah. Ada yang ngomong gitu nanti, tapi nanti itu Pak, belum ya. Masih kelas pertama ya Pak. Masih kelas 1. Kelas ekonomi lah, kelas ekonomi. Nah, tapi ya gitu tadi, ikhlas yang motifnya masih duniawi ini masih kelas ekonomi. Jadi ikhlasnya masih kelas ekonomi. Tapi sudah ikhlas. Maksudnya jangan dicela. Orang mau beribadah udah bagus ya itu. Nah, cuman memang pelan-pelan perlu dilatih untuk naik ke kelas berikutnya Pak. Kelas 2 ini berarti ini ya, yang kedua. Ini masih ikhlas juga yang kedua ini. Apa? Dia beribadah karena Allah. Tapi masih punya motif-motif ukhrawi. Masih bawa proposal juga, cuman ukhrawi proposalnya kenapa? Duniawi mungkin masih ada, namanya manusia kan masih butuh duniawi, tapi yang dominan sudah ukhrawi. Berharap masuk surga, takut masuk neraka, berharap diberi pahala. Pokoknya berkaitan dengan akhirat. Ini masih ikhlas dalam pandangan Islam, ini masih ikhlas. Kok rajin ngaji Bu? Iya Pak Ustadz, pengen masuk surga. Rajin sedekah, ya semoga selamat dari siksa neraka, misalnya itu ya. Dan ini banyak. Apa salah? Enggak salah. Bener wong tarhib rangsangan dan ancaman berkaitan dengan surga neraka itu banyak dalam Al-Quran. Allah langsung yang ngiming-ngiming kita tentang surga dan menakut-nakutinya tentang neraka. Maka kalau ada orang yang melakukan semua itu dengan motif saya berbaik sangka, semua pasti karena Allah. Dia mau salatnya karena dia tahu itu perintah Allah kan. Berarti itu karena Allah. Bahwa ada motif-motif ukhrawi itu masih disebut ikhlas juga. Tapi ini ikhlasnya kelas bisnis, kelas ekonomi. Kelas 2 lah, kelas 2. Ya kelas bisnis tadi Pak. Kalau mau kelas eksekutif, nah ini Pak yang tertinggi ini. Ini yang dapat Sidratul Muntaha ini. Ketika dia beribadah semata-mata hanya karena Allah. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya itu diantaranya di surah Al-An'am ayat 162 itu Pak. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Kalau tanya kenapa sholat? Saya ingin dicintai oleh Allah.
saya ingin dekat dengan Allah, saya ingin dirahmati oleh Allah, saya ingin ridha Allah, saya ingin cinta Allah. Pokoknya Allah tok, enggak ada lagi. Nah, untuk mencapai tingkat eksekutif ini, Pak, atau yang kelas VVIP ini, kan kalau namanya manusia, sunnatullahnya, umumnya kita manusia pasti butuh proses. Sebagaimana bayi yang baru lahir belum bisa makan makanan kecuali yang cair, maka kita kasih dia minuman ASI itu sampai sekian bulan, kemudian baru mulai belajar makan yang halus. Setelah makan bubur yang halus, mulai yang agak kasar. Setelah itu semua dimakan, sate, soto, siti dimakan semua. Siti itu istrinya namanya Siti, Pak. Mau dimakan juga ya. Iya, atau gitulah. Oh itu, tapi coba kalau ada orang yang masih bayi langsung dikasih sate, mencret, Pak. Nggak cuma mencret, langsung masuk rumah sakit itu. Nggak kuat. Sama dengan spiritual orang tadi, Pak. Kita tuntut dia untuk ikhlas kelas tinggi tadi yang Bapak bilang tadi itu. Belum komeng orang, Pak. Mental itu orang nanti itu. Nggak kuat. Makanya agama itu bertahap. Makanya Bapak bilang, yang Bapak bilang itu betul, tidak salah itu. Tapi itu setelah dia melewati tahapan. Makanya saya sering bilang ke jamaah itu gini. Termasuk untuk saya sendiri, Pak, yang juga masih belajar. Kita nggak usah paksakan untuk yang tertinggi itu. Nikmati saja tahapan kita sekarang. Nyatanya kita sering bawa proposal. Bawa aja proposal itu. Silakan aja, tidak apa-apa. Dan kita, yang penting kita tekad dalam hati, Pak. Kita ingin mencapai tingkatan yang betul-betul tidak beribadah kecuali karena berharap ridho Allah, cinta Allah dan seterusnya itu. Tapi dengan tahapan-tahapan tadi. Dan saya ulang, faktanya kan kita masih sering bawa proposal, kan? Udah bawa aja, enggak apa-apa, Allah Maha tahu. Itu yang di kajian kita tentang Al-Asmaul Husna itu kan saya pernah sampaikan bahwa ada namanya dzikrul asma was sifat. Ada dzikrul dzat gitu. Kalau dzikrul asma wa sifat itu contoh misalnya gini, Pak. Kita bilang ya Allah. Ternyata maksudnya ya Razzaq. Oh, dia enggak punya duit ya. Ya Allah. Dia nyebut ya Allah, tapi maksudnya ternyata ya Syafi. Oh, dia sakit, dia butuh sembuh misalnya gitu. Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Itu namanya dia sebut nama Allah, dia harapkan rahmat Allah. Enggak ada masalah. Tapi ada juga orang itu ketika dia menyebut nama Allah, ya Allah, betul-betul Allah yang dia rindukan, Pak. Ya Allah, betul-betul perjumpaan dengan Allah yang dia inginkan. Ada orang-orang itu yang begitu. Saya ulang, ini yang ngomong juga masih belajar. Kita semua belajar. Ya Allah. Nah, saya sering buat analogi. Yang analogi ini insya Allah untuk lebih memudahkan kita dalam memahami konsep tadi itu. Contoh gini, Pak. Bapak, misalnya bapak-bapak ini ke minimarket bersama dengan istri misalnya. Begitu sampai di depan kasir, istri teriak, "Mas." Begitu teriak "Mas", bapak langsung ngeluarin dompet. Oh iya mah, iya mah. Padahal dipanggil Mas, yang keluar dompetnya. Bapak tahu kenapa? Karena bapak tahu istri bapak tidak menyapa bapak, dia nyapa dompet bapak. Paham maksudnya? Paham ya? Paham ya? Tidak, iya kan gitu. Nah ini misalnya. Ya iya. Nah ini misalnya aja misalnya. Ya. Wis. Tapi di jam 1 dini hari ketika istri manggil panjenengan, "Mas," gitu. Jenengan datang. Apa mah? Yang datang panjenengan. Kenapa? Karena jenengan tahu dia berharap kedatangan panjenengan kan gitu. Nah, kalau suami saja tahu, apalagi Allah. Allah itu tahu ini hambaku ini nyapa aku yang dia kehendaki atau ya itu rahmatku. Tapi rahmat Allah yang diharapkan pun Allah suka, Pak. Allah senang ketika rahmatnya diharapkan. Justru Allah nggak suka kalau orang itu berputus asa terhadap rahmatnya. Nah, makanya ya tadi jenengan, kalau jenengan mungkin agak mencudut dikit lah kalau kebanyakan belanjanya misalnya. Kalau Allah kan enggak gitu. Allah senang kalau rahmatnya diharapkan. Itu seperti itu. Jadi itu namanya dzikrul asma wa sifat atau dzikrul dzat, itu untuk supaya lebih mudah memahami itu seperti itu. Makanya ada ulama yang mengatakan
Dia mencari Tuhan untuk mendapatkan jawaban, padahal Tuhan itulah jawabannya. Itu seperti itu. Jadi ada ulama yang mengatakan dia mencari Tuhan untuk mendapatkan jawaban, padahal Tuhan itulah jawabannya. Iya. Salah satunya Pak, bukan satu-satunya, salah satunya itu. Oh, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai mencari ridho Allah. Kalau kita sanggup begitu, dan semoga kita dimampukan oleh Allah untuk begitu, ketika kita berharap hanya ridho Allah, cinta Allah, rahmat Allah, sampai situ insya Allah kita akan bisa mendapatkan fasilitas masuk ke Sidratil Muntaha. Mereka lalu melewati sebuah lautan api, lautan cahaya, lautan air, lautan salju. Jarak setiap lautan tersebut sepanjang 1000 tahun perjalanan. Kemudian tabir yang menutupi arsy dibuka. Di sekitarnya terdapat 80.000 bangunan kemah berukuran sangat besar. Masing-masing dihuni oleh 80.000 malaikat yang tengah khusyuk mengagungkan serta mensucikan Allah. Di bawah cahaya 80.000 rembulan. Seandainya ada satu saja rembulan tampak oleh penduduk dunia, mereka pasti menyembahnya, saking indahnya dan dahsyatnya bulan itu. Pada saat itulah terdengar seruan Allah. Jiwa siapa yang kalian bawa itu? Dan tentu Allah Maha tahu. Allah bertanya, ini hanya baca administrasi aja. Malaikat menjawab, jiwa fulan, si fulan bin fulan. Allah berfirman, bawa dekat ke sini. Kamu adalah sebaik-baiknya hamba, wahai hambaku. Setelah hamba itu dihadapkan kepada Allah, Allah pun mengampuninya. Kalau Allah berkenan menerimanya, apalagi Allah berkenan bicara kepadanya, Allah pasti ampuni dia. Allah pasti ampuni dia. Jadi kalau sampai Allah berkenan bicara kepadanya, Allah berkenan menemuinya, maka yang bersangkutan pasti diampuni oleh Allah. Kalau di hadisnya, begitu diampuni oleh Allah, Allah bilang kepada malaikat, belum waktunya dia tinggal di sini, kembalikan dia ke barzahnya. Ini mafhum riwayat ya, aukamakal. Begitu dikembalikan ke barzahnya, kalau dia bukan tipe yang bebas pertanyaan kubur, dia harus menjalani pertanyaan kubur dulu. Tapi karena sudah diampuni oleh Allah, pasti lulus sudah, pasti lulus. Nah, begitu lulus, Allah bilang kepada malaikat agar dibukakan pintu atau lorong yang tembus surga, sehingga kuburnya menjadi taman-taman surga. Ini kalau dia yang sampai diampuni oleh Allah. Semoga kita termasuk yang ini ya, amin insyaallah. Itu seperti itu. Bahkan di barzah itu, kalau dia orang yang baik, dia akan dikawal oleh amal solehnya. Dalam riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan kata beliau, walaupun kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif, disebutkan ketika Munkar Nakir datang, itu dia dihadang oleh malaikat, oleh surah Al-Mulk. Nah, ini kalau kita punya stok amal soleh, rajin membaca surah Al-Mulk. Itu dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini, di dalam diri orang ini ada saya, kata surah Al-Mulk. Berarti orang ini hafal atau seringnya baca sampai hafal. Maka kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Aduh, kekuatan ini. Yang satu ngomong saya utusan Allah, satu firman Allah. Maka kemudian kata Munkar Nakir, nggih pun monggo terserah jenengan sajalah, karena kan yang berhadapan dengan firman Allah enggak berani malaikat maut. Malaikat Munkar Nakir enggak mundur. Nggih pun monggo jenengan mawon. Maka dia bebas fitnah kubur. Nah, nanti di barzah itu juga ditemani oleh amal solehnya. Ini kalau orang baik ya, yang dibentuk oleh Allah dalam wujud malaikat, namanya malaikat Ruman. Dalam kitab At-Taqrim Al-Qurtubi namanya malaikat Ruman. Dia datang kepada kita dalam aromanya yang wangi. Di hadis itu sebutkan, kalau di hadis nggak sebutkan nama malaikatnya, Imam Al-Qurtubi menyebutkan namanya dalam bentuk penjelasannya.
Kalau di hadis sependek yang saya baca tidak sebutkan nama malaikatnya. Cuman Imam Al-Qurtubi menjelaskan itu malaikatnya namanya malaikat ruman namanya. Malaikat apa? Ruman. Maka malaikat ini menemui orang itu dalam aromanya yang wangi, bersih, tampan, indah, enak dilihat, murah senyum. Kata orang ini, "Kamu siapa?" "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Kamu siapa?" kata mayit itu, orang yang meninggal itu. Kalau bahasa kita, "Masa tidak kenal saya?" "Enggak, saya tidak kenal." "Sama siapa?" "Saya yang selama ini menemani kamu. Saya yang kamu kalau ngaji kuliah subuh itu. Kamu yang baca Al-Quran itu. Kamu yang sedekah itu. Kamu yang silaturahim itu. Kamu yang mencari nafkah untuk anak istrimu." Jadi semua kebaikan-kebaikan itu Allah wujudkan dalam bentuk malaikat ruman yang akan menemani dia di dalam kubur itu sampai hari kiamat. Dan dia yang akan mengadvokasi orang itu supaya kemudian jangan sampai disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Itu diantaranya ruman, malaikat ruman itu. Jadi jangan bayangkan di barzah itu kita sendirian tengok-tengok, itu enggak, ada temannya. Ya, di samping di hadis yang kita bahas kemarin, hadisnya hasan atau sahih dalam kitab Az-Zuhd Ibnu Mubarak, bahwa di alam kubur itu nanti ada aktivitas saling mengunjungi, Pak. Asal satu frekuensi tadi. Jadi ada saling mengunjungi, ya kayak anjang sana kumpul reunian itu. Ya, itu hadisnya hasan atau sahih hadisnya. Ada dalam kitab Az-Zuhd Ibnu Mubarak di antaranya yang saya tahu. Kalau dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi di hadisnya hasan. Kalau saya nggak salah kata Syekh Albani rahimahullah itu hadisnya sahih bahkan. Itu seperti itu. Ada aktivitas saling mengunjungi asal dalam satu frekuensi, sama-sama dirahmati oleh Allah. Tapi kalau nggak dirahmati ya punya kafe, Pak. Itu seperti itu. Nah, ini kondisi di barzah itu seperti itu diantaranya. Namun bagi orang yang tidak lulus tadi itu, baru langit pertama dibanting di barzahnya, pertanyaan kubur pasti nggak lulus, dibuka lorong tembus neraka. Jadilah kuburnya itu jurang-jurang neraka. Begitu jadi jurang-jurang neraka, datanglah malaikat ruman dalam bentuknya yang serem karena dia dari amal buruknya, dari amal keburukannya. Dan itu menemaninya sampai hari kiamat. Dan itu alih-alih membela dari malaikat mungkar nakir, justru malah jurongkrokno. Antem ae gitu. Jadi provokatornya malaikat mungkar nakir. Bukannya dibela malah di ojok-ojokin itu malaikat itu. Wis antem ae wis pukul kuapok rasakno kan. Jadi alih-alih membela malah jurongkrokno tadi itu bahasa Jawanya itu. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Ini sekitaran barzah sampai situ. Insyaallah di pertemuan yang akan datang perjalanan ruh berikutnya sampai di yaumil ba'ats, kiamat dan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Insyaallah. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Monggo Pak Edian. Ada pertanyaan. Nggih, monggo Pak Edian. Sebelum melakukan itu saya tanya ke Ustaz. Saya jawab, Ustaz boleh nggak? Saya satu bilang, oh boleh, asal sudah 8 tahun. Kalau 7 cukup lama. Kemudian saya tanya lagi ke Ustaz yang lain, guru saya yang ngajar di sini, jangan, karena orang yang meninggal itu juga tidak boleh dizolimi. Nah, itu yang pertama. Kedua, sekarang ini ada banyak lahan-lahan yang dibisniskan. Contoh
kemudian ditawarkan yang di Al Azhar ya Pak. Saya ketemu sama orangnya yang marketingnya lah. Ini bisa Pak, Mas, seperti KPR loh. Maaf, kalau KPR kan ada ribanya. Artinya itu kan sebetulnya akhirnya dia nggak bisa jawab. Nah, artinya apakah boleh dengan ada bisnis seperti tadi pemakaman? Baik. Terus satu lagi juga adalah ini yang dialami oleh tante saya di Semarang. Pada saat pemakaman saya hadir di sana, itu saya juga pernah menanyakan ke yang lain. Ternyata dimakamkan digabung dengan para ya ini bukan pemakaman, jadi campur antara yang Kristen dan yang Muslim. Nah ini bagaimana itu? Baik. Yang pertama tentang penuhnya pemakaman di DKI itu maksudnya. Yang pertama. Tadi pertanyaan pertama tentang itu nih. Oke. Secara prinsip kalau memang penuh, saya ulang, secara prinsip kalau memang penuh ya kebijakan seperti itu karena nggak ada pilihan lain boleh, tidak ada masalah. Itu namanya terpaksa, namanya darurat namanya. Terpaksa atau darurat. Terpaksa itu tidak sampai darurat tapi bisa menduduki kedudukan darurat. Kaidah fikihnya gini Pak. Al-hajatu tanzilu manzilatat darurati fi ibahatil mahdhurah. Hajat yang mendesak itu menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Jadi sebenarnya memakamkan jenazah 2 atau 3 dalam satu lubang itu tidak boleh sebenarnya. Cuman kalau kondisi terpaksa daripada maka tidak ada masalah. Jadi itu konteksnya karena memang nggak ada pilihan gitu, nggak ada pilihan dan itu terpaksa namanya. Kalau terpaksa ya silakan, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Nah, kalau dalam fikih Islam yang prinsip itu begini Pak, satu lubang untuk satu orang memang betul. Dan tidak sepatutnya satu lubang itu digali kembali karena itu kehormatan bagi dia. Karena kalau kita gali, maaf misalnya kondisi jenazah mengenaskan, nanti muncul fitnah. Oh dia diadab, misalnya gitu. Kalau digali ternyata dia jenazahnya utuh, fitnah juga. Wah ini keramat ini, nah gitu. Ngerinya itu aja sih. Jadi makanya terus kemudian kalau tidak ada keperluan yang prinsip, maka tidak boleh menggali lubang yang sudah ada jenazahnya untuk diisi jenazah yang baru. Itu kalau kita bicara prinsip dasarnya. Tapi karena kondisi darurat atau kondisi mendesak istilahnya, taruhlah ini belum darurat tapi mendesak sudah, maka kalau terpaksa tidak apa-apa. Itu kaidahnya adalah al-hajatu tanzilu manzilatad darurati fi ibahatil mahdhurah. Hajat yang mendesak itu menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Maka ada beberapa jamaah saya itu karena suaminya udah meninggal 10 tahun lebih, dia berpesan ke anak-anaknya, nanti kalau cari makam buat mama nggak usah repot-repot. Sudah makamkan mama di liang lahatnya, dia di lubangnya papa, di kuburannya papa itu. Ada beberapa yang berwasiat begitu, dan itu prinsipnya adalah kalau memang kondisinya sudah sulit cari kuburan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kalau kondisi seperti itu bisa dimengerti ya. Nah, jadi itu boleh karena kondisi terpaksa. Tapi kalau kondisi di mana masih memungkinkan untuk masing-masing, maka masing-masing itu yang dibenarkan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan satu lagi kata kuncinya, kalau harus ada dikorbankan antara yang hidup atau yang mati, yang dimenangkan yang masih hidup. Jadi kalau misalnya ada sih tanah, tapi ini untuk kepentingan masyarakat Jakarta yang masih hidup maksudnya. Pilih mana, kuburan atau masyarakat hidup? Yang hidup aja dulu kan. Yang mati ya tadi itu terpaksa namanya. Ya terpaksa. Nah, itu kalau harus memilih ya. Ini konteksnya kalau harus memilih. Kemudian yang kedua berkaitan dengan yang kedua dan ketiga berarti. Yang kedua tadi harus terjawab otomatis ya, karena kan saya ulang tadi idealnya satu lubang satu orang memang idealnya dalam Islam itu. Dan tidak boleh kalau tidak terpaksa satu lubang diisi 2 orang. Itu prinsipnya dulu. Nah, kecuali terpaksa tadi. Jadi sudah menjawab 1, 2 Pak ya. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan orang yang dimakamkan di pemakaman yang di situ bercampur antara
Muslim dan non Muslim. Saya ulang, secara prinsip terlarang juga dalam Islam. Kenapa? Karena dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, ketika seorang itu dimakamkan di samping orang-orang yang ahli maksiat saja, itu sedikit banyak itu mengganggu bagi jenazah si Muslim tadi itu. Memang dia tidak diadab, tapi adab yang terjadi di sekitar itu mengganggu bagi si Muslim itu sendiri. Makanya dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu ada bab pembahasan tentang pentingnya memilih kuburan. Ustadz, itu sebenarnya yang kuburan itu kuburan apa alam kubur? Jawabannya beda antara kuburan sama alam kubur. Tapi kuburan dan alam kubur itu ada keterhubungan. Jadi apa yang terjadi di alam kubur itu akan bisa dirasakan juga oleh orang yang jasad yang ada di kuburan itu. Jadi kalau para ulama membahasakan seperti matahari dan cahayanya gitu loh. Jadi taruhlah matahari itu ruhnya, sementara raga yang ada di kuburan itu cahayanya. Makanya Nabi menginformasikan orang yang ziarah kubur mengucapkan salam itu bisa didengar oleh orang yang di kubur itu. Nah, jadi ada hubungannya antara kuburan dengan alam kubur itu ada, tapi beda memang. Kuburan ya kuburan, alam kubur ya alam kubur. Tapi ada hubungannya antara alam kubur dengan kuburan itu. Makanya ketika dia dikuburkan di samping dengan ini susah menjelaskan, ini perkara gaib ya. Makanya kata kata para ulama, jangan dibayangkan seperti konsep dunia karena ini konsep ruhani. Nah, makanya ketika kemudian ada orang dimakamkan di dekat pemakaman orang yang kafir misalnya, maka sedikit banyak itu akan berdampak kepada orang yang dimakamkan di makam itu, karena dia akan terganggu walaupun dia tidak tersiksa dan mati disiksa, tapi dia terganggu dengan orang-orang kafir yang disiksa itu. Yang terakhir tentang menjual kuburan, sudah ada fatwanya boleh Pak menjual tanah, tapi saya nggak ngomong soal kafirnya ya. Menjual tanah untuk kuburan itu boleh, tidak apa-apa, dalam Islam boleh, tidak ada masalah. Tidak, itu persoalan lain itu. Nanti soal akad itu. Kalau itu soal akad nanti. Secara prinsip selama jual belinya akadnya benar nggak ada masalah. Jadi saya kapan hari dapat pertanyaan dari seseorang, ada tanah wakaf untuk pemakaman. Ahli warisnya yang mengelola tanah wakaf itu memberlakukan sekarang ini dengan cara dijual. Jadi maksudnya gini, kalau ada yang mau makamkan situ mesti bayar 5 juta untuk dimakamkan itu. Boleh nggak Ustadz? Saya bilang gitu. Dia nanya gitu. Saya jawab gini, kalau itu dijual, dalam arti tanah itu dijual, kalau itu tanah wakaf, tidak boleh. Kalau itu tanah wakaf ya, kalau pengertian dijual. Tapi kalau itu bagian perawatan jenazah, 5 juta itu biaya menggalinya sampai selesai pemakamannya, termasuk dijamin amannya kuburan itu tidak akan diberikan ke orang lain, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia jual tanah kuburan itu tidak boleh, karena itu tanah wakaf. Jadi kalau tanah wakaf itu syaratnya nggak boleh dijual, nggak boleh, bahkan nggak boleh diwariskan. Tapi kalau itu merupakan bagian dari jasa pelayanan pemakaman hingga selesai, senilai itu boleh, tidak ada masalah. Karena kan dalam Islam untuk perawatan jenazah memang ada biaya yang harus dikeluarkan memang. Bahkan boleh diambil dari harta waris, itu seperti itu. Ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Jadi sudah ada fatwanya, boleh jual tanah untuk kuburan. Kalau tanah wakaf tidak boleh dijual. Cuman kalau nadirnya memberlakukan pembiayaan untuk proses pemakamannya, jasa pemakamannya, maka tidak ada masalah. Misalnya, boleh Pak dimakamkan sini, tapi semua jasanya dari kami, harus bayar ke kita. Kalau enggak ya jangan makamkan sini, silakan aja, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Misalnya. Apakah kita harus memindahkan? Kalau memungkinkan iya. Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu ada seseorang yang dimakamkan dekat seorang al-guju yang zalim lah. Ya, suatu saat orang yang dimakamkan itu dia merasa terganggu. Dia datang ke mimpi keluarganya dalam kitab At-Tadhkirah itu. Kata orang yang meninggal itu dalam mimpi keluarganya mengatakan, kamu kok tega banget sih memakamkan aku dekat pembakaran kapur, katanya. Besoknya keluarganya yang mimpi itu ngecek ke lokasi kuburan, nanya ke orang sekitar, nggak ada pembakaran kapur.
Akhirnya lihatlah makam-makam sekitarnya itu. Ternyata di antara makam yang dekat dengan makam keluarganya itu adalah itu seorang Algojo yang zalim lah. Iya. Jadi juru patinya penguasa saat itu. Singkat kata singkat cerita, rupanya dia tersiksa dengan disiksanya si Algojo ini. Maka dipindah akhirnya kuburnya. Dalam kitab At-Tadhkirah untuk kasus-kasus seperti itu boleh, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Jika memungkinkan ya. Jika memungkinkan, wallahu alam bishawab. Kecuali tidak memungkinkan, kayak maaf orang tinggal di luar negeri yang notabene memang dia muslim minoritas, tidak ada kuburan khusus muslim sehingga terpaksa namanya. Ya sudah dikuatin doanya aja. Dikuatin doanya aja. Karena itu namanya terpaksa. Allah Maha tahu lah. Wallahu alam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Cukup nih. Nah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.